Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi atau APSI, jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Informatika pada semester 4 tahun ajaran genap 2020-2021. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi yang akan mengajar kalian selama 1 semester ke depan terkait mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi atau APSI. Baik, sebelum masuk ke materi utama, terlebih dahulu di sini saya jelaskan tentang kontrak perkuliahan yang akan kalian jalani selama 1 semester ke depan. Poin pertama, kelompok yang dibentuk ini harus sama dengan mata kuliah IMK, MPSI, dan Web Programming 3, ya, serta nanti APSI di mata kuliah saya. Jadi, 4 mata kuliah ini akan mempunyai kelompok dengan nama yang sama dan tema yang sama. Setiap pertemuan ada tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok dan hasilnya dipresentasikan oleh perwakilan kelompok di pertemuan berikutnya. Nah, nanti ini akan melihat situasi dan kondisi seiring berjalannya perkuliahan. Poin ketiga, final project untuk mata kuliah APSI adalah hasil riset. Ya, kalian meriset di sebuah perusahaan yang dituangkan dalam bentuk makalah berbentuk sebuah sistem informasi yang dipresentasikan pada pertemuan 10 sampai dengan 16. Nah, untuk teknis presentasinya, dikarenakan di tengah pandemi seperti ini, nanti akan kita bicarakan sambil berjalan. Untuk final project, di email ke saya dan dicetak dalam bentuk soft cover, dikumpulkan maksimal pertemuan 9. Nah, dicetaknya ini diganti, ya, hanya dikirim ke saya, ya, dalam bentuk file, soft file dikumpulkan maksimal pertemuan 9. Nah, untuk makalah, struktur makalah ada 3 bab. Di sini bab 1 menjelaskan tentang project charter. Project charter ini poin satunya adalah latar belakang, ya, berisi sebab musabab atau apa yang menjadi permasalahan kalian angkat riset tersebut. Poin kedua, permasalahan. Ini ada bintangnya, diambil dari mata kuliah MPSI atau Manajemen Proyek Sistem Informasi. Poin ketiga, deskripsi produk atau service. Ya, ini juga diambil dari MPSI. Nah, makanya dibilang mata kuliah ini menggabungkan beberapa mata kuliah adalah seperti ini. Jadi seperti permasalahan, deskripsi diambil dari mata kuliah MPSI yang nanti kalian masukkan ke APSI-nya. Poin 4, keuntungan yang diharapkan. Nah, ini diambil dari MPSI juga. Poin 5, perencanaan aktivitas secara global. Diambil dari mata kuliah MPSI. Bab 2, project report. Ini tentang analisa sistem berjalan. Ya, menjelaskan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Poin 2, analisa kebutuhan sistem. Ya, apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. 3, desain sistem. Di sini ada subbab desain basis data, IRD, spec file, struktur kode. Desain interface atau antarmuka. Nah, ini diambil dari mata kuliah IMK. Struktur navigasi, nah ini kalian bisa gabungkan dari web programming 1, web programming 2, dan web programming 3. Ya, ini kan membahas navigasi web. Nah, ini bintangnya adalah dari web programming 1. Kenapa? Karena struktur navigasi dijelaskan pada mata kuliah web programming 1. Poin 4, pembuatan kode program. Nah, ini dari mata kuliah web 3. Ya, web 3-nya seperti apa? Nah, itu kalian desainnya masukkan ke dalam mata kuliah APSI juga. Poin 5, pengujian. Ya, black box. Di sini menggunakan black box testing. Dia mengetes atau menguji form-form yang ada validasinya. Poin 6, pemeliharaan atau maintenance. Ya. Bab 3, penutup, berisi dengan kesimpulan dan saran. Nah, ini struktur dari makalah yang akan kalian kirim ke saya untuk tugas mata kuliah APSI tersebut. Nah, kita bahas di materi utama untuk pertemuan 1, ini tentang APA atau American Psychological Association
style. Terlebih dahulu, di sini kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan research. Research atau penelitian, di sini di poin 1, penelitian dilakukan karena ada masalah penelitian, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah. Nah, maksudnya adalah di sini ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, masalah yang terjadi apa harus ditentukan dulu, gitu ya. Jangan sampai kalian melakukan sebuah penelitian tapi tidak ada masalah yang diangkat. Nah, kemudian latar belakang dari permasalahan ini apa? Ya, penyebab masalah ini muncul yang kemudian harus diteliti, ya. Nah, itu harus kalian pahami dulu. Ya, background atau latar belakang dari sebuah masalah ketika ingin diangkat dalam sebuah penelitian. Poin kedua, penelitian dilakukan secara terencana, sistematis, berulang-ulang, dan terukur. Artinya di sini kita punya target. Ya, jangan sampai sebuah penelitian melampaui batas yang sudah ditentukan atau tidak punya skema rencana. Ya, misalkan kita punya timeline project seperti apa. Misalkan di minggu ke-1 harus ngapain gitu ya, di minggu kedua harus ngapain sampai dengan terakhir ketika proyek ini akan selesai atau penelitian ini akan selesai kita harus ngapain. Nah, itu terencana. Kemudian sistematis ya. Sistematis artinya satu demi satu, role demi role harus dijalani gitu ya. Jangan sampai tidak terlaksana atau terlewat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian berulang. Berulang ini artinya kita akan sering melakukan yang namanya cross-check atau pengecekan secara terulang agar penelitian ini ya ketika diangkat kembali dan disusun kembali, nah itu akan menemukan sebuah problem solving yang lebih akurat gitu ya dan terukur gitu. Dan terukur artinya ada waktunya ya, timelinenya sampai dengan kapan. Poin 3, penelitian harus memiliki orisinalitas dan kebaruan, serta menghasilkan kontribusi yang orisinil pada pengetahuan dalam bentuk menemukan dan merevisi fakta, teori, dan aplikasi. Nah, di sini poin pentingnya adalah orisinalitas dan kebaruan. Artinya, penelitian ini jangan penelitian yang sudah ada sebelumnya, ya, dan sudah ditemukan problem solvingnya, kita angkat lagi. Nah, di sini harus ada faktor orisinal atau asli atau baru gitu ya. Jadi terupdate, penelitian ini terupdate dan memiliki kontribusi, impact gitu ya, dampak dari penelitian ini bagi masyarakat apa atau bagi orang banyak apa dan bagi ilmu pengetahuan apa. Ya. Nah, di sini fungsinya penelitian terbaru seperti itu. Agar apa yang kita hasilkan mempunyai kontribusi bagi orang banyak atau bagi masyarakat secara luas. Di sini komparasi penelitian D3 atau D4 versus S1 versus S2 dan versus S3. Artinya membandingkan ya, komparasi itu membandingkan penelitian dari sisi D3 atau D4, kemudian S1 sampai dengan S3. Nah, untuk D3 atau D4, di sini penelitiannya ada 2 poin. Lebih ke arah untuk D3 atau D4, pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit apa. Artinya lebih ke arah implementasi aplikasi gitu ya, implementasi aplikasi. Dan karakteristiknya adalah menguasai skill teknis. Nah, kita mendevelop, membangun sebuah siswa apa, yang mengembangkan siswa apa. Nah, ini untuk D3 atau D4. Lalu untuk S1, nah saya ke karakteristiknya dulu. Karakteristik S1 itu lebih ke arah menguji teori dan ada software development. Berarti ada pengembangan software di sini. Nah, contohnya di sini sistem cerdas berbasis NN atau neural network untuk prediksi harga saham. Nah, dia akan menguji sebuah sistem cerdas ya berbasis neural network. Nah, ini aplikasinya atau di software development-nya berbasis neural network untuk prediksi harga ya saham. Untuk S1. Jadi teoritisnya juga, kemudian develop software-nya juga ada 2 ya. Tapi kalau D3 dia lebih ke arah skill teknis, lebih ke arah pengembangan sistemnya. Lalu untuk S2 dan S3 karakternya apa?
di sini mengembangkan teori atau perbaikan dari yang sudah ada. Ya, perbaikan metode dari yang sudah ada. Kemudian ada kontribusi ke teori dan metode. Nah, ini ada kontribusinya atau impact-nya ke sebuah teori atau metode. Contohnya apa? Penerapan algoritma genetika, ya, untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Nah, jadi dari yang sebelumnya di S1 mungkin dia hanya sistem cerdas berbasis neural network, dan diperbaiki nih. Ya, dikembangkan teorinya menggunakan perbaikan metode, ditambahkan sebuah algoritma, ya, namanya genetic algorithm atau algoritma genetika. Ya, dan digabung dengan neural network. Jadi ada pengembangan teori dari yang sebelumnya hanya neural network, ditambahkan, ya, dikembangkan teori dengan menggunakan algoritma genetika dan punya kontribusi ke sebuah metode. Ini untuk S2 atau S3. Kemudian latar belakang masalah penelitian. Nah, di sini latar belakang masalah penelitian memiliki peran sebagai berikut. Jadi, ketika kita akan melakukan sebuah research, latar belakang ini sangat penting karena inilah yang menentukan nanti outputnya atau targetnya ingin seperti apa, gitu ya. Satu, mengungkapkan alasan terutama perlunya dan pentingnya dilakukan penelitian dalam bidang yang bersangkutan, baik ditinjau dari sudut teoritis maupun praktis. Ya, latar belakang masalah mengemukakan secara jelas penyebab timbulnya masalah. Nah, ini. Jadi latar belakang masalah itu harus menjabarkan penyebab timbulnya masalah itu. Serta pemecahan masalahnya seperti apa yang didukung oleh hasil sebelumnya dan teori-teori yang akan mendasari timbulnya permasalahan yang baru, ya. Timbulnya gagasan pemecahan masalah atau pembahasan masalah yang baru. Jadi sebelumnya juga ada gitu ya. Penelitian sebelumnya juga ada tapi sebagai pendukung dan penguat serta teori baru ya untuk mendasari pemecahan masalah yang baru. Dua, memberi penjelasan kepada pembaca tentang kondisi objek penelitian yang diteliti disertai situasi atau keadaan dari masalah yang sedang diteliti. Jadi di latar belakang ini harus jelas kita apa sih yang diteliti gitu ya. Apa sih yang diteliti serta keadaan objek yang diteliti itu seperti apa gitu ya. Terus masalah yang terjadi seperti apa. Nah, itu harus gamblang dijabarkan. Jangan sampai kita yang membaca tidak tahu ini apa sih sebenarnya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ingin diangkat. Jangan terlalu samar. Ya, yang menyebabkan pembaca menjadi bingung.